Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Untuk saat ini saya masih akan bahas terkait dengan latihan soal SKB Pamong Belajar. Nah, fokusnya adalah tupoksi Pamong Belajar. Ada 3 ya teman-teman, masih ingat 3 tupoksi Pamong Belajar, yaitu melaksanakan KBM, pengkajian program, dan juga pengembangan model. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe terlebih dahulu. Dan juga bagi yang belum menonton video-video aku sebelumnya, ditonton terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan dengan materi yang lainnya. Oke, untuk saat ini akan saya mulai. Soal yang pertama, pengkajian program digunakan untuk mengukur tingkat. Jawabannya apa teman-teman? D. Keberhasilan program. Nah, teman-teman sudah memahami atau belum apa itu pengkajian program? Akan saya jelaskan ya. Pengkajian program adalah suatu proses yang meliputi pengumpulan dan penelaahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas dan dilakukan secara berencana dan sistematis dengan menggunakan alat dan metode ilmiah untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program. Nah, dipahami dulu ya teman-teman. Kemudian, soal yang kedua. Bukti fisik dari kegiatan penyusunan instrumen pengkajian program adalah? Jawabannya C. Kisi-kisi dan instrumen. Nah, teman-teman sudah mengetahui atau belum untuk urutan atau langkah-langkah pengkajian program? Saat ini akan saya jelaskan juga ya. Mohon disimak baik-baik karena soal berikutnya juga terkait dengan urutan pengkajian program. Nah, untuk urutannya sendiri yaitu yang pertama ada perancangan atau perencanaan. Nah, dari perencanaan ini dilakukan 3 kegiatan, yaitu penyusunan desain pengkajian program, kemudian penyusunan instrumen pengkajian, dan juga validasi instrumen. Oke. Langkah kedua yaitu pelaksanaan pengkajian program yang meliputi orientasi petugas pengumpul data dan juga pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelaporan pengkajian program. Nah, teman-teman mohon untuk dipahami, boleh dicatat juga ya, agar nanti bisa menjawab soal berikutnya. Dan sebagai informasi, tahun kemarin untuk urutannya ini keluar ya teman-teman, jadi boleh untuk dihafalkan. Oke, berikutnya. Kegiatan memberikan arahan, penjelasan kepada petugas pengkajian merupakan apa teman-teman? Jawabannya adalah ayo, apa? D. Pelaksanaan pengkajian. Oke, karena tadi ada dua langkah ya. Yang pertama perancangan atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan. Nah, di kegiatan pelaksanaan tadi ada salah satunya adalah ada memberikan arahan, penjelasan kepada petugas pengkajian. Oke. Kemudian soal berikutnya. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan pada pengkajian dilakukan. Memperoleh informasi teman-teman, coba dipahami terlebih dahulu. Untuk memperoleh informasi berarti di awal ada pengumpulan data. Oke, jawabannya A ya. Oke, kita lanjutkan. Laporan hasil pengkajian program disahkan oleh siapa teman-teman? Nah, kita coba pahami, pengkajian program itu dilakukan di mana sih? Di instansi masing-masing. Berarti yang mengesahkan adalah Kepala Satuan Pendidikan. Berarti Kepala SKB ya. Kemudian berikutnya prinsip pengembangan model, bahwa model yang dikembangkan memiliki
kekhasan dan fokus pada pemecahan masalah merupakan prinsip apa teman-teman? Jawabannya adalah A. Spesifik. Ya, ini juga perlu dipahami ya teman-teman. Ada beberapa prinsip pengembangan model. Akan saya informasikan ya ke teman-teman, yaitu spesifik, terukur, mudah diterapkan, mudah dicapai, realistis, dan rentang waktu. Model yang dikembangkan itu memiliki rentang waktu yang jelas. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah penelitian yang bisa digunakan pada pengembangan model kecuali. Nah, penelitian yang digunakan untuk pengembangan model itu ada 4 teman-teman. Akan saya informasikan ya. Yang pertama itu adalah action research dan classroom action research. Nah, ini adalah penelitian tindakan kelas. Oke. Kemudian yang kedua ada research and development atau penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga ada research design, penelitian desain dan pengembangan program. Berarti yang tidak termasuk adalah evaluation research. Berarti jawabannya ya. Mudah sekali ya kalau kita memahami terkait dengan teorinya, pasti bisa untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, berikutnya, kegiatan penyusunan kerangka pikir dan kerangka kerja secara logis dan sistematis dalam pengembangan model disebut dengan apa teman-teman? Penyusunan rancangan pengembangan. Ya. Nah, di sini kalau penyusunan kerangka pikir itu berarti masuk di penyusunan rancangan pengembangan. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Selanjutnya, kriteria dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan pengembangan model adalah kriterianya apa teman-teman? Jawabannya di sini adalah E. Sistematis, logis, kesesuaian model konseptual dengan hasil pengembangan. Kalau ilmiah itu jelas tidak ya teman-teman. Ini juga bukan indikator ya, tapi model konseptual. Oke. Selanjutnya, bukti fisik pelaksanaan pengembangan model adalah laporan pengembangan dan juga master model. Kalau hasil, biasanya hasil kan kalau pelaksanaan itu sudah akhir berarti ya, karena kan tadi ada 2, berarti pelaksanaan itu di akhir, itu berarti ada laporan pengembangan modelnya apa, dan master model, laporan pengembangan, laporan pengkajian. Nah, begitu ya.